Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam mata kuliah kita, eh, manajemen sistem informasi manajemen ya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara eh, semua sistem informasi tadi saling terhubung ya. Nah, di sini kita akan membahas nanti bagaimana prinsip komunikasi data, kemudian internet, dan sedikit mengenai wireless technology. Nah, adapun learning objektif kita pada hari ini adalah kita yang pertama akan mempelajari apa sih komponen telekomunikasi atau network ya. Ya, kemudian berbagai macam tipe dari jaringan ya. Kemudian dapat mendeskripsikan bagaimana internet dan teknologi internet bekerja ya, dan dia mensupport terhadap sebuah sistem informasi kita. Ya, kemudian mendeskripsikan bagaimana standar atau cara kerja dari teknologi wireless ya. Mungkin yang terakhir kalau sempat nanti kita akan deskripsikan bagaimana eh, frekuensi radio ya, cara bekerjanya. Nah, kalau kita lihat banyak perusahaan menggunakan teknologi wireless ya, dan RFID. Nah, RFID ini banyak digunakan misalnya di pergudangan ya. Kemudian ya, kalau untuk teknologi wireless eh, ya scanner contohnya ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, WiFi network otomatis sekarang banyak sekali perusahaan itu dia tetap, walaupun dia tetap menggunakan media kabel ya, tapi kebanyakan sekarang sudah beralih ke wireless atau WiFi ya. Ya, ada RFID technologies, mobile handheld ya. Kemudian eh, bagaimana barang-barang di gudang di tracking menggunakan RFID ya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan RFID ya. Eh, Sederhananya ini misalnya seperti eh, eh, kalau kita belanja itu ya, ada tag RFID-nya. Maka kalau barang yang kita beli itu masih ada tag RFID-nya, kemudian kita meninggalkan gedung, nah itu kan otomatis bunyi dia ya. Nah, dia terhubung dengan berbagai macam yang lain ya, dengan sistem informasi yang lain. Nah, kemudian ini contoh di apa, parkir gitu ya. Ya, ada tag RFID di mobilnya ditaruh gitu ya. Kemudian ada tag readernya, kemudian traffic monitoring kamera, kemudian nanti ada traffic information display. Nah, ini semua nanti sistem ini saling terhubung ya. Nah, jadi kemudian parkirnya tadi otomasi, ya nggak perlu ada istilahnya orang lagi untuk menjaga parkirannya gitu ya. Nah, kemudian ada RFID based logistic environment. Nah, ini sama seperti tadi ya, barang dikirim ke gudang ya, barang-barang kemudian dikirimkan dari gudang, dikirimkan ditransportasikan, eh, itu barang tadi ketika dia keluar dari gudang itu otomatis terbaca oleh sistem, sehingga sistem membuat barang ini sudah keluar gitu tanpa perlu diregistrasikan atau di input manual oleh operator misalnya gitu ya. Nah, jadi teknologi RFID ini sudah banyak digunakan ya oleh teknologi-teknologi, dan perusahaan-perusahaan sudah banyak mengadopsi teknologi-teknologi ini ya. Nah, bagaimana sih telekomunikasi dan jaringan pada dunia industri sekarang ini? Ya. Nah, sekarang industri dan enterprise ya, berkomunikasinya itu udah eh, mengarah ke yang convergence ya. Artinya telepon network dan computer network itu
eh, sudah menggunakan internet standar ya. Ya, standarnya sudah standar internet sekarang gitu. Jadi kalau dulu kan telepon beda ya. Kemudian jaringan komputer beda lagi lainnya gitu. Nah, sekarang sudah mengarah satu, ya, ya, menggunakan standar internet. Ya. Kemudian sekarang eh, rata-rata semua kita sudah pakai namanya jaringan broadband ya. Ya. Jaringan broadband ini dia jauh lebih cepat dan jangkauannya lebih luas ya. Nah, kalau di Amerika sendiri itu menurut buku ini ya, udah 68% internet user di Amerika itu menggunakan akses broadband ya. Nah, kemudian ada broadband wireless ya. Sama sebenarnya dengan broadband yang konvensional ya, tapi dia tanpa kabel ya. Ya, oke. Nah, kemudian jaringan komputer sendiri ya seperti yang memang masih kita gunakan sekarang, cuma yang berbeda adalah ya sekarang mungkin lebih kepada teknologi fiber optik ya yang terbaru ya. Ya, perangkatnya masih tetap kita menggunakan hub, switch gitu ya, network car ya. Ya, jadi sekarang tuh ya sistem informasi itu harus saling terhubung ya, nggak ada lagi sistem itu yang silo atau sendiri-sendiri ya. Jadi semuanya dihubungkan dengan perangkat-perangkat jaringan ya, membentuk suatu jaringan yang saling terhubung ya, sehingga nanti kita sebut itu dengan internet gitu ya. Nah, ya, kita lihat ini komponen utamanya ya dalam suatu jaringan yang sederhana. Di situ ada kita lihat klien komputer dan servernya sendiri. Kemudian ada eh, NIC atau kalau kita bilang LAN card ya. Kemudian ada eh, medium komunikasinya sendiri atau kabelnya gitu. Ada yang sekarang ya berbagai macam kabelnya ya. Ada kabel koaksial, itu kabel antena, itu kabel koaksial. Kemudian kabel UTP ini ya, yang pakai shield dan unshield. Kemudian sekarang itu paling banyak kita pakai mungkin sekarang mengarah ke fiber optik ya, fiber optik. Nah, jadi fiber optik ini sekarang the cutting edge-nya gitu, yang terbarunya dan yang tercepatnya sekarang nih. Nah, kemudian ada network operating systemnya ya, kemudian ada hub, switch dan routernya. Ini perangkat-perangkat utama dalam sebuah komponen jaringan yang sederhana. Ya, nah ini seperti ini kira-kira uh, topologi jaringannya ya. Nah, komputer terhubung dalam satu switch ya, switch terhubung pada satu server, antara switchnya itu saling terhubung ya. Kemudian sehingga komputer ini ya bisa dia menghubungi server ini ya. Nah, ya. Nah, servernya bisa berbagai macam ya. Ada misalnya ini server sebagai web server, mail server ya, atau berbagai macam POP3 server misalnya. Nah, komputer ya, misalnya di sini ada web server gitu ya, pakai Apache misalnya gitu ya. Nah, jadi komputer ini untuk untuk mengupdate data misalnya pada sebuah sistem informasi yang berbasis web, maka dia terhubung, dapat menghubungi ini ya. Dan bahkan jika ada lagi dia terhubung pada sebuah router, router ini bisa terkoneksi ke internet ya. Jadi dari internet misalnya nanti dia terhubung lagi dengan kantor cabang yang lain misalnya gitu ya. Ada lagi komputer di cabang lainnya misalnya terhubung dengan router dan switch, kemudian switch tadi terhubung dengan PC tadi nanti dapat mengontak server yang ini selama dia online gitu ya.
Nah, itu contoh sederhananya gitu. Ya. Nah, jadi telekomunikasi dan jaringan komputer sekarang ini eh, sudah dimanfaatkan oleh berbagai macam tipe perusahaan ya, mulai dari perusahaan kecil sampai perusahaan yang besar gitu. Ya. Nah, di dalam perusahaannya sendiri itu semuanya saling terhubung misalnya dengan jaringan LAN ya. Ya, semuanya terhubung dengan switch ya, switch kemudian nanti untuk ke internet mereka menggunakan router ya. Dan biasanya perusahaan-perusahaan ini ada yang memiliki server-server sendiri gitu ya. Eh, Walaupun sekarang udah berkembang model itu ada yang bilang eh, namanya itu apa? Misalnya web server untuk website gitu ya. Mereka nggak membeli lagi. Mereka memanfaatkan service dari perusahaan penyedia atau penyedia web server gitu ya. Jadi sekarang tuh infrastruktur as a service itu udah mengarah ke situ. Jadi mereka nggak invest lagi di peralatan ya. Ya, mereka menyewa gitu. Ya, karena kalau mereka membeli sendiri misalnya web server, server ini tentu membutuhkan misalnya pengamanan yang bagus. Kemudian dari sisi misalnya eh, biaya, ya tentu dia harus ada maintenance-nya gitu ya. Biasanya server ini nggak boleh mati. Ya, kalau dia nggak boleh mati, otomatis listrik biayanya besar. Kemudian dia harus dingin. Ya, dalam ruangan yang ber AC, otomatis ini keluar lagi biaya untuk AC dan berbagai macam lainnya. Sehingga kalau dibandingkan dengan menyewa, maka perusahaan itu lebih pilih sewa. Ya, jadi itu namanya kita sebut dengan infrastruktur as a service gitu ya. Jadi mereka nggak invest lagi di infrastruktur gitu. Jadi mereka sewa saja gitu ya. Ya. Kemudian ada mobile wireless LAN ya. Jadi WiFi network ya, ad hoc network, WiFi satu WiFi dengan WiFi lain saling terkoneksi misalnya ya. Kemudian video conference ya, sekarang ini zaman corona nih semua video conference ini bukan barang asing lagi gitu ya untuk kita ya. Ya. Nah, kemudian jaringan telepon ya, PABX misalnya gitu kan. Wireless telepon. Nah, ini yang uh, jaringan di beberapa perusahaan ya. Nah, sekarang nggak hanya pada perusahaan-perusahaan besar saja, perusahaan yang menengah mungkin seperti itu juga ya. Ya, oke. Nah, seperti ini kira-kira infrastruktur jaringannya ya. Nah, misal telepon sistem dia pakai ya sekarang uh, pakai VoIP misalnya gitu ya. Kemudian jaringan komputernya antar komputer terhubung dengan LAN. Ada yang pakai wireless, ada yang pakai kabel gitu ya. Kemudian dia terkonek dengan internet, dan internet tadi dia memiliki server-server. Ya, baik ini yang sifatnya virtual server ataupun yang memang dia server yang fisik ya. Ya, walaupun saya sampaikan tadi kita mengarah sekarang tuh infrastruktur as a service gitu ya. Kemudian dia terhubung dengan internet ya. Ya, ya, jadi misalnya wireless service, internet service provider itu misalnya ya teknologi 4G, 5G gitu ya. Ya. Nah, ini tipikal network infrastrukturnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa hal ya, beberapa hal kunci yang ada di teknologi yang digunakan pada dunia digital sekarang ini ya.
Yang pertama yaitu model client server computing ya. Ya, client server computing ini artinya ada yang sebagai client ya, ada yang sebagai servernya. Artinya di sini ada yang sebagai menyediakan layanan dan ada yang orang yang meminta layanannya. Contoh sederhananya itu seperti tadi saya sampaikan, ada sebuah server. Server ini adalah sebagai sebuah web server, ya, dia menampilkan halaman-halaman web gitu ya. Nah, ada klien yang mengaksesnya. Jadi dia dan bahkan modelnya sekarang tuh Google contohnya ya. Jadi dia web servernya itu terdistribusi gitu, nggak cuma satu server gitu ya. Nah, ini teknologinya sekarang mengarah ke situ ya. Oke, kemudian kita lanjutkan mengenai teknologi dan yang digunakan pada saat ini ya, berbagai macam teknologi dalam sebuah jaringan ya. Nah, teknologi berikutnya yang banyak digunakan adalah teknologi packet switching ya. Nah, jadi packet switching ini adalah teknologi yang melakukan pemotongan atau membagi ya, atau memotong, yaitu method of slicing digital message into parcels ya. Nah, jadi paket itu atau pesan yang mau kita kirimkan itu atau data yang mau kita kirimkan itu ya dibagi atau dipecahkan menjadi paket-paket ya. Kemudian paket itu kemudian dikirimkan ke tujuannya dengan menggunakan berbagai macam jalur yang berbeda ya, dan kemudian disusun lagi di tempat atau destinasi tujuannya gitu ya. Nah, kalau ini ada gambarnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada message atau di sini panjang suatu pesan yang mau kita kirimkan ya. Nah, kemudian di sini lihat dia dibagi menjadi 3 buah paket data gitu ya. Nah, lihat paket pertama dikirimkan lewat jalur A ke destinationnya ya. Paket B dikirimkan, paket 2 dikirimkan lewat jalur B gitu ya. Kemudian paket 3 dikirimkan ke tujuannya melalui jalur C misalnya. Jadi kemudian sampai di tujuan dia di assemble atau di reassemble ya, di reassemble, disusun ulang gitu ya menjadi satu kembali data atau pesan yang utuh gitu ya. Nah, jadi ini yang kita sebut juga dengan tadi paket switching itu ya. Ya. Jadi ini teknologi yang digunakan adalah paket switching. Kemudian kalau kita lihat ada teknologi lainnya TCP/IP. Ya, teknologi dalam jaringan lainnya TCP/IP. TCP/IP itu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Ya, protokol. Ya, protokol ini semacam aturan yang mengatur bagaimana caranya informasi itu dikirimkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Ya. Nah, jadi di situ ada dua hal sebenarnya seperti namanya TCP/IP ya. Yang pertama TCP. Yang kedua itu IP. Nah, protokol TCP/IP ini paling banyak digunakan sekarang ya. Adalah Common Worldwide Standard that is basis for Internet. Ya. Jadi standar dunia nih sekarang ini. Nah, sekarang digunakan itu TCP/IP 4 ya. Walaupun sekarang ada yang TCP/IP versi 6. Ya. Nah, ini didapat dari model Department of Defense-nya Amerika waktu itu mengembangkan internet. Ya, terdiri atas 4 layers ya. Application layer, transport layer, internet layer, dan network interface layer. Nanti kita akan bahas spesifik mengenai layer-layer ini.
Ya, tapi yang pertama kita bahas dulu apa sih TCP ya. TCP itu Transmission Control Protocol ya. Ya, dia adalah yang bertugas untuk menghandle pergerakan data antar komputer ya. Ya, jadi dia yang membuat koneksi itu ya. Dia membuat koneksi antar komputer, kemudian sequence of transfer packets and acknowledge the packets yang dikirimkan. Dia memberikan istilahnya mengatur caranya data itu bergerak dari satu komputer ke komputer lain ya. Itu tugasnya TCP ya. Kemudian ada yang disebut dengan IP atau Internet Protocol ya. Nah, Internet Protocol ini bertanggung jawab untuk mengirim ya paket ya, mengirim paketnya, delivery of packets and including the assembling ya. Dia yang memecahkan paket tadi itu ya. Data itu dipecah menjadi paket-paket, kemudian mengatur ulang paket ini kembali ya. Nah, itu tugasnya CIP. Jadi TCP/IP ini merupakan standar protokol ya, yang banyak digunakan untuk internet sekarang ini di dunia ya. Nah, banyak sih protokol-protokol lain ya, tapi sekarang yang paling banyak dipakai itu adalah TCP/IP gitu ya. Nah, ini kita lihat layer-layernya ini. Nah, jadi ada dua model ya. Ya, ada model TCP/IP dan ada model OC layer ya. Layer TCP/IP dan ada layer OC gitu. Ya. Ya. Nah, dua layer ini sebenarnya kalau dikategorikan sama gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini di OC model ada physical layer gitu ya. Nah, ini fisiknya. Ya, media transmisi fisik ya. Kemudian ada data link layer. Nah, ini dekat dengan physical layer juga kan, kalau kita lihat itu di atas data link layer ini berada di atas physical layer. Dia bertanggung jawab untuk mencek kesalahan atau mengoreksi kesalahan ya. Nah, kemudian ada network layer. Nah, ini untuk menyediakan routingnya, di mana cara pengirimannya gitu ya. Ini network layer ya. Transport ini untuk inisialisasi ya, koneksi antar komputer ya. Ya, dia menginisiasi, kemudian dia mengirim maintain komunikasinya tadi dan mengakhiri gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada transport layer. Kemudian kalau kita lihat di TCP/IP model dan di OC model, kalau di TCP/IP model itu hanya 3 ini, session layer, presentation layer, dan application layer, digabungnya menjadi sebuah application layer ya. Nah, kalau kita lihat kalau di OC model ya ada yang namanya session layer ya. Nah, session layer ini untuk mensinkronkan pertukaran data antar proses ya. Ya, jadi ada session namanya. Kemudian ada presentation, mengubah data menjadi data yang menyubah data yang dipahami oleh user gitu ya. Ya, kemudian layer application, inilah yang digunakan oleh kita sebagai user gitu ya. Seperti yaitu aplikasi-aplikasi browser ya. Jadi model inilah yang digunakan oleh teknologi sekarang ya, TCP/IP model dan OC model ya. Jadi tapi kalau kita lihat sekarang banyak digunakan itu adalah TCP/IP model ya. Oke. Nah, itu TCP/IP. Jadi protokolnya untuk mereka berkomunikasi ada protokolnya itu ya. Nah, kalau zaman dulu kan enggak ya. Jadi misalnya ada protokol NetTalk gitu ya. Hanya semua perangkat NetTalk itu yang bisa berkomunikasi gitu ya. Antar perangkat lain dia nggak bisa komunikasi. Jadi otomatis kalau perusahaan mau beli ya semuanya NetTalk gitu ya. Nah, itu kan
Sedangkan kita lihat di satu perusahaan itu ragam device-nya banyak sekali. Jadi itu nggak mungkin ya. Makanya dibuat TCP/IP ini sebagai standar model yang saling bisa menginterkoneksikan berbagai macam perangkat dan device tadi gitu ya. Nah, jadi ini. Ya. Nah, kemudian dalam jaringan komunikasi tadi ya ada sinyal ya. Yang kita bahas itu sinyal. Ya, bagaimana sebuah sinyal digital, ya ingat yang ditransfer dalam komputer itu bentuknya adalah sinyal-sinyal digital. Nah, kalau kita lihat sinyal-sinyal digital itu seperti ini gambarnya. Dia tegas ya. Ada 0 kalau nggak ada puncaknya gitu. Ini 1. Nah, ini kembali lagi 0, 1. Ini karena agak panjang puncaknya, ini satunya ada 2 gitu ya. Nah, ini adalah sinyal-sinyal digital. Nah, berbeda dengan sinyal analog nih, seperti ini ya. Nah, ini kayak suara gitu kan. Nah, ini sinyal analog ya. Nah, itulah kerja yang untuk mentranslasi itu, itulah kerjanya modem gitu ya. Dia mentranslate sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya gitu ya. Jadi sinyal-sinyal digital ini dikonvert menjadi sinyal analog oleh modem ini. Ya, modulus demodulator ya, modulus demodulator, modem gitu ya. Nah, itu yang bertugas untuk mengkonvert sinyal analog menjadi sinyal digital atau sebaliknya ya. Oke, nah itu cara mengkonversi sinyalnya tadi ya. Berikutnya yang harus kita pahami juga ada tipe jaringan gitu ya. Ya, tipe-tipe jaringan ya antara lain itu ada yang kita sebut dengan LAN, WAN, MAN dan CAN. CAN gitu ya. Nah, kalau kita lihat LAN atau Local Area Networks itu cakupannya lokal, namanya lokal ya. Nah, itu satu gedung misalnya gitu ya. Ya, satu misalnya satu ruangan gitu ya. Ya, nah itu LAN itu ya. Local Area Networks gitu ya. Nah, itu LAN ya. Kemudian ada WAN gitu ya. Nah, LAN tadi ada Ethernet, client server. Ya, ada yang sifatnya seperti itu ya, Ethernet. Dia masih lingkupnya masih kecil gitu ya, belum dia global gitu ya. Nah, kemudian ada WAN, Wide Area Network ya. Itu jangkauannya lebih luas ya. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network, ini antar gedung gitu mungkin ya. Kemudian ada kalau ini semua WAN itu ibaratnya satu kota misalnya gitu ya. Ya mungkin lebih antar provinsi mungkin ya, Wide Area Network ini ya. Kalau MAN baru antar gedung mungkin. Ya, Metropolitan Area Network gitu ya, gedung satu dengan gedung lain gitu ya. Nah, mungkin itu. Ya, itu tadi kita membahas mengenai tipe jaringan berdasarkan luasnya ya atau jangkauannya. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan fungsi modem ya. Modem itu mentranslate sinyal digital yang 0 dan 1 ini menjadi sinyal analog ya. Nah, jadi data itu dikonvert menjadi suara misalnya, sehingga kita bisa berkomunikasi itu melalui misalnya aplikasi VoIP gitu ya. Kan yang berjalan di internet itu adalah sinyal-sinyal digital ya. Yang diproses oleh komputer itu adalah sinyal-sinyal digital.
Jadi untuk mengkonvert dia menjadi sinyal analog atau sinyal misalnya suara atau video gitu ya, yang ada suaranya, itulah kita menggunakan modem gitu ya. Ini ya, jadi ini. Jadi kalau kita lihat topologi sederhananya, internet kemudian terhubung dengan modem, modem terhubung dengan router, router ini terhubung dengan berbagai macam jaringan komputer atau perangkat-perangkat komputer ya. Nah, nah ini. Kemudian ada tipe-tipe media berikutnya, itu transmisi medianya menggunakan apa gitu ya. Jaringan itu ditransmisikan menggunakan media apa gitu. Nah, ini kita lihat ada yang menggunakan kabel ya, yang kabel, kalau kita lihat itu kabel itu ada yang kabel UTP ya, ya. Ini kalau kita lihat kabel twisted pair, katanya. Ya, ya. Kalau kepalanya itu namanya kabel RJ45 gitu ya, ya. Kabel UTP. Nah itu kalau kita lihat kecepatannya itu 10 megabyte sampai 10 gigabyte per second gitu ya. Kemudian ada kabel koaksial, koaksial tuh kayak tengahnya itu kayak kabel antena lah ya gitu ya. Itu up to 1 gigabyte. Kemudian yang terbaru sekarang ini fiber ya. Ya. Nah, fiber optik ini dia menggunakan transmisi itu menggunakan cahaya sebagai media penghantarnya. Jadi kecepatan cahaya yang bergerak di situ ya, otomatis dia menjadi sangat cepat sekali. Ya, 500 kilobyte per second sampai 6 plus terabyte. Ini sangat cepat. Jadi ini yang cutting edge teknologinya di bidang transmisi, media transmisinya sekarang itu fiber ya. Kemudian ada wireless. Nah, wireless ini melalui satelit dan seluler ya. Ya. Nah, itu ada transmission speednya, ada bps atau byte per second, ada hertz dan bandwidth ya. Nah, yaitu bandwidth ya, kita biasa bilang bandwidth ya. Nah, lebar pitanya berapa gitu ya. Ya. Oke, kemudian seperti ini kira-kira. Ya, internet. Jadi semuanya saling terhubung, terbentuklah yang namanya internet ini. Ya, most extensive network ya. Semuanya saling terhubung gitu ya. Antara satu ISP dengan ISP tadi terhubung dengan berbagai macam kantor, dinas, kemudian terhubung dengan sekolah, terhubung dengan rumah, terhubung dengan distributor, distributor terhubung dengan kantor, misalnya kantor cabangnya. Ya. Jadi internet ini itu adalah apa ya, jaringan yang cakupannya ya itu global ya. Itu internet. Jadi pada dasarnya mereka itu saling terhubung dengan berbagai macam ISP ya, atau internet service provider ya. Nah, ISP inilah yang menyediakan atau menyediakan koneksi internet ya, internet service provider ya. Nah, ini tipe-tipe koneksinya ya, ada yang dial up itu tapi udah lama banget ya. Kalau ada yang masih ingat dulu dial up itu Telkomnet instan ya, Telkomnet instan ya kalau ada yang masih ingat dulu. Ya, saya masih ingat nomor dialnya 08098994 kali ya, itu Telkomnet instan tuh. Nah, jadi kita dial. Nah, kecepatannya tuh hanya 56,6 kilobyte per second ya. Kemudian ada yang namanya DSL, Digital Subscriber Line. Kemudian ada kabel internet connection gitu ya. Mungkin sekarang kan rata-rata sudah pakai kabel FO ya. Ke rumah-rumah itu udah sampai, biasanya kalau kita pakai provider, sorry ini sebut merek, misalnya
IndiHome gitu ya. Itu biasanya sih sudah FO gitu ya. Oke, kan ada model satelit ya, ini untuk daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh misalnya kabel atau media penghantar yang lain ya. Jadi biasanya ini untuk remote area ya, terpaksa kita pakai satelit gitu ya. Oke. Nah, jadi internet ini sekarang secara arsitektur dan pengalamatan kita menggunakan IP ya. Ya. Kemudian IP address ini kalau ketika kita mengetik misalnya www atau www.google.com, itu sebenarnya kita sedang menunjuk ke satu alamat IP address. Ya, IP address itu kalau kita mengingat misalnya 127.168.100.1 tentu susah ya. Tentu ini menjadi sesuatu yang susah karena kita lebih gampang biasanya mengingat kata daripada atau huruf daripada angka gitu ya. Ya, kalau orang disuruh Google adalah 127.168.1.1 gitu. Itu susah ya. Orang lebih familiar dengan google.com. Nah, google.com itu sebenarnya ketika kita ketik ya, itu mereka akan ditranslate kembali menjadi alamat yang angkanya itu 192.168.101 misalnya gitu ya, alamat servernya Google gitu ya. Nah, itu yang bertugas untuk mentranslate itu kita sebut dengan DNS ya, atau Domain Name System. Dia yang akan mengkonvert IP address tadi menjadi domain name ya. Jadi ketika kita ketik google.com, DNS akan ngasih tahu bahwa google.com itu sebenarnya adalah 127.168.100.1 gitu ya. Nah, itulah yang dia akan pergi ke misalnya google.com misalnya gitu. Nah, domain name ini, domain itu adalah nama misalnya kita punya alamat alamat web kita misalnya. Domain ya, domain misalnya web kita misalnya webku.com gitu. Ya. Webku.com. Nah, webku.com itu dia akan nanti sifatnya ada yang disebut dengan hierarchy structure. Jadi penamaan domain itu hierarkinya ada ya. Ya. Yang paling tinggi itu top level domain. Nah, kalau kita lihat ini seperti ini nih. Ya. Ya, top level domain itu ada misalnya ya com. Nah, itu top level domainnya. Kemudian kalau di Indonesia tuh co.id atau .id. Jadi dia penamaan domain itu dia itu bersifat hierarki gitu ya. Yang pertama ada top level domain, kemudian second level domain, dan kemudian third level domain gitu ya. Nah, itu contohnya misalnya top level domainnya pakai com. Nah, kemudian second level domainnya misalnya tadi webku. Nah, jadi domain namanya menjadi webku.com ya, bacanya dari bawah gitu ya, webku.com gitu. Tapi top level domainnya adalah com gitu. Nah, banyak top level domain, banyak banget ya. Ada .edu, ini biasanya di luar negeri pakai edu. Kalau di kita tuh di Indonesia pakai ACID ya, akademiknya ya. Kemudian ada com, komersial ya. Jadi com ini paling umum sekarang ya. Kemudian ada gov. Nah, ini gov ini biasanya pemerintahan di luar negeri ya. Kemudian org, organisasi, .net ya, .id, .co.id, .ac.id ya, itu top level domainnya ya. Kemudian ada second level domainnya. Nah, ini bermacam-macam tergantung nama domain yang kita inginkan ya. Tadi contohnya kita mau bikin sebuah halaman web tentang kita gitu ya, kita kasih nama domainnya webku.com atau websaya.com gitu ya, bisa saja ya. Kemudian
Kemudian ada third level domainnya atau subdomain, kata orang bilang tuh ya, subdomain gitu misalnya. Nah, kemudian baru uh, uh, apa namanya ini alamat komputernya gitu, komputer ya, komputer satu misalnya sales.google.com. Ini kalau kita lihat di contohnya nih, sales.google.com gitu ya. Nah, lihat ini tentang sales atau subdomain sales Google, itu nama second level domainnya, dia top level domainnya ya. Jadi kalau alamat lengkapnya komputer satu misalnya, alamat komputer IP komputernya gitu ya, kemudian dia di domainnya, third level domainnya, second level domainnya, dan top level domainnya. Jadi begitu kira-kira ya penamaan domainnya tadi. Nah, ini ada sebuah bahan diskusi ya. Kita mungkin nanti bahas ini, apa sih network neutrality gitu ya. Why has the internet operate under net neutrality up to this point in time? Ya, apa sih network neutrality? Nah, ini nanti halaman yang ini nanti akan kita bahas ketika ada sesi diskusi ya. Who's in favor of network neutrality? Who's opposed? Why? Ya, siapa yang menentang internet neutrality? Ya, kenapa dia tentang? Ya, what would be the impact of individual users? Apa dampaknya pada pengguna individual, bisnis, pemerintahan jika internet provider switch to a tier service model? Ya, ada tier service model. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita diskusikan. Silahkan teman-teman lihat ini ya, tentang network neutrality ya. Oke, kita lanjut ya, masih di tentang internet global ya. Nah, ini beberapa layanan atau service yang dapat kita gunakan di internet ya. Nah, banyak sekali sebenarnya. Nah, beberapa hal antara lainnya email ya, chatting and instant messaging, electronic discussion group atau news group ya, WA group apalah namanya lagi ya, telnet, FTP, World Wide Web atau kita biasa sebut di website gitu ya. Kemudian banyak lagi sebenarnya daripada ini, nge-games juga sekarang kan udah online. Kemudian itu berbagai macam akses itu, ada berbagai service itu dimungkinkan dengan adanya internet ya. Kemudian misalnya seperti ya sosial media yang marak nih sekarang ya. Nah, internet ini sangat luar biasa ya. Internet ini, dengan adanya internet inilah semua sisi kehidupan kita berubah dengan adanya internet ini ya. Ya, kalau teman-teman lihat cara kita belajar saja, dengan adanya internet ini sekarang memungkinkan untuk belajar seperti ini. Saya buat video, teman-teman lihat ya, ini yang namanya asinkronus gitu ya. Teman-teman bisa ulang berapapun kalinya mau ulang, masih belum jelas ulang lagi sampai jelas misalnya gitu ya. Bisa dilihat dimanapun, bisa di rumah, bisa di kampus, bisa dimanapun ya, waktunya terserah ya. Jadi hilang boundaries yang dulunya ada ketika belum ada internet kalau mau belajar gitu ya. Cara kita belajar, cara kita bekerja berubah. Kalau zaman nggak ada internet gimana namanya, nggak mungkin namanya WFH gitu ya, work from home gitu, mana ada ya, yang ada work from office saja kan. Nah, kemudian cara kita belanja ya, nggak mungkin kan dulu kita belanja lewat misalnya berbagai macam aplikasi yang ada sekarang, itu mungkin hanya dengan adanya internet ya. Jadi servisnya nggak cuma ini ya, banyak sekali, banyak ya. Ini hanya beberapa. Ini contohnya client server arsitekturnya seperti ini kira-kira ya. Ya. Nah, kalau kita lihat servernya itu ada application server, ada database server ya, ada backendnya. Ya, di database server ada sales, production, accounting, human resource
Ya, kemudian di server ini ada web page-nya, ada mail servernya, ada web servernya. Ya, nah tuh ada SMTP, ada DNS, FTP, NNTP ya. Nah, server ini dia terhubung dengan berbagai macam server aplikasi. Server aplikasi ini terhubung dengan berbagai macam server database. Nah, kemudian server ini terhubung dengan internet, dan internet inilah yang dihubungkan dengan klien ya. Ya, jadi kita kliennya itu device-nya bermacam. Ya, bisa pakai smartphone ya, bisa pakai PC misalnya. Untuk mengaksesnya misalnya kalau kita mau mengakses sebuah halaman web HTTP ya. Jadi harus ada dulu HTTP servernya. Untuk mengakses HTTP server tadi, kita bisa pakai namanya web browser. Ya, web browser kita akses menggunakan misalnya yang terkenal web browser itu Google Chrome misalnya, atau Firefox misalnya, atau Opera Mini misalnya, atau Opera, atau Safari. Ya, itu berbagai macam browser ya. Baik yang di smartphone ataupun yang di PC nih. Ya, jadi tapi servernya itu harus tersedia dulu yang HTTP servernya. Kita aksesnya pakai itu. Atau software yang lain. Misalnya ada software misalnya untuk game ya, harus ada game servernya gitu ya. Atau untuk akses mail, kita punya aplikasi misalnya Google Mail gitu ya. Berarti ya kita terhubung dengan mail servernya Google. Ya, harus ada servernya. Kita sebagai klien meminta ke servernya itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada teknologi lagi VoIP, Voice over IP ya. Ya. Jadi sekarang kita tuh nelpon kebanyakan sekarang nggak pakai lagi pulsa gitu ya. Kita pakai internet data paket internet kita gitu ya. Nah, ini udah sering sekali kita pakai sekarang. Contohnya kita mau nelpon orang tuh nggak perlu lagi kita pakai misalnya kita sudah punya paket 10 giga gitu ya. Kita nggak lagi pakai lewat kartu kita misalnya. Ya, kita telepon dia pakai paket data kita gitu ya. Jadi kita pakai misalnya telepon lewat WA, atau kalau dulu Skype ya, net meeting, Google Meet gitu ya. Nah, itu kan itu suara gitu ya, tapi lewat internet ya, paket switching ya. Ya, kemudian ada unified communication ya, mengintegrasikan antara voice, data, email, conference ya. Ya, contohnya gitu ya, integrasikan. Ya, terintegrasi ya. Ya. Kemudian ada VPN. Ya. VPN ini untuk yang private network ya. Ya, virtual private network gitu ya. Nah, ini biasanya terenkripsi. Jadi jaringan ini khusus untuk misalnya yang ada keamanannya gitu ya. Jadi berbeda. Ini bukan jaringan biasa. Ini jaringan ini biasanya disediakan untuk data-data yang bersifat secure ya. Ya, atau rahasia gitu. Jadi di encrypt dia. Oke. Nah, ini cara kerja VoIP. Ya. Jadi VoIP itu dia sama datanya itu dipecah-pecah gitu ya. Ya, paket switching tadi ya. Ini contohnya. Dia ketik how are you gitu ya. How are you ini kalau kita ibaratkan dia huruf A, B, dan C, dipecah. How are you-nya itu dipecah. How-nya A, R-nya B, U-nya C gitu. Ketika kita lewatkan dia misalnya via Skype, aplikasi Skype ya, dia akan terhubung ke internet. A, B, dan C-nya itu terpecah-pecah. A-nya lewat mana, B-nya lewat mana, C-nya lewat mana. Tapi ketika masuk, misalnya urutannya B, C, A, yang seharusnya tadi A, B, C, ya,
Nah, ini akan di reassemble gitu ya menjadi A, B, C, walaupun tibanya tadi B, C, A gitu. Ya, maka dia tetap akan di reassemble menjadi tetap A, B, C, walaupun yang duluan tiba itu B. Ya, yang duluan tiba itu B, C, A, A-nya terakhir tiba nih. Tapi user nggak akan membacanya B, C, A gitu, tapi tetap akan disusun ulang menjadi A, B, dan C. Nah, begitu juga balasannya gitu ya. Ya, find thank you dipecah menjadi X, Y, dan Z. Ketika dimasuk ke jaringan, walaupun yang tiba duluan Y, Z, dan X, tapi user akan tetap menerima X, Y, dan Z, nah, gitu ya. Nah, jadi ini namanya teknologi VoIP ya, Voice over IP. Jadi tetap dia menggunakan prinsip-prinsip packet switching ya. Oke. Nah, ini satu pertanyaan ini lagi. Diskusi lagi. Monitoring employee on networks, unethical or good business. Etis nggak kita memata-matai atau memonitor pegawai di dalam jaringan kerja kita misalnya. Misal kita kerja di universitas gitu ya. Boleh nggak kita selaku pimpinan itu memata-matai atau melihat email dari user? Nah, gitu kan. Misalnya saya pimpinan sebuah bisnis, kemudian semua email yang terkirim ke kantor saya itu saya saring dulu, saya lihat dulu. Ada nggak data-data bocor misalnya? Boleh nggak itu sebenarnya? Ya, boleh nggak sebenarnya? Ya, seperti. Kemudian, ya, describe an effective email and web use policy for a company. Ya, apa aturannya? Boleh nggak? Ya, kapan boleh digunakan internet itu ya? Apa polisi, apa aturannya gitu ya? Penggunaan email dan web use, web penggunaan web gitu ya. Should managers inform employee that their web behavior is being monitored? Boleh nggak kita selagi pimpinan itu melihat, mengasih tahu bahwa kalian ini penggunaan web kalian saya monitor nih. Kalau kalian akses web yang ini itu saya tahu gitu. Atau nggak usah, atau kita diam-diam aja kita pantau gitu. Ya tanpa kita kasih tahu, tapi diam-diam kita pantau gitu ya. Mana yang bagus ya? Ya, boleh atau enggak gitu kan? Nah, itu bahan diskusi kita. Oke, kita lanjut. Ya, berikutnya kita akan membahas mengenai web ya, website ya, teknologi web ya. Nah, di situ ada namanya hypertext markup languages. Nah, HTML ya atau halaman web ini biasanya kita sebut gitu ya. Nah, halaman web ini walaupun nanti misalnya dia menggunakan .asp misalnya atau .php misalnya atau apalagi ya ya ASP, PHP ya. Tapi pada dasarnya dia adalah sebuah halaman web gitu, halaman web hypertext markup language, dan dia menggunakan sebuah protokol yang namanya Hypertext Transfer Protocol ya. Nah, ini protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan menggunakan halaman-halaman web. Ya, itu teknologi protokolnya. Kemudian dia menggunakan yang kita sebut dengan Uniform Resource Locators atau URL. URL ini adalah alamat dari web kita yang kita tuju itu ya. Nah, misalnya contohnya itu www.facebook.com/dd misalnya gitu. Ya. Nah, itu teknologi URL ya. Itu alamatnya ya. Halaman HTML-nya kemana itu? Kalau di slide kita lihat itu www.megacorp.com content features 082602.html gitu ya. Nah, itu halamannya gitu ya. Nah, kemudian teknologi berikutnya web server. Nah, ini
software yang memberikan for locating and managing web pages, ya, lokasi dan memanage halaman webnya, ya, web server. Tadi saya sampaikan teknologinya itu web server, misalnya teknologi web server itu, contoh web server itu Apache gitu ya, contohnya gitu. Banyak sih web server lain. Lanjut, ya, dalam web itu kemudian ada search engine, ya. Search engine yang paling terkenal itu Google, mungkin sekarang masih ya. Dulu ada apa dulu ya, Yahoo dulu ya, tapi sekarang sudah nggak ada. Dulu Yahoo, Google sempat mau menawarkan diri ke Yahoo tapi nggak dibeli gitu ya. Sekarang Yahoo-nya udah tenggelam gitu ya. Kemudian kalau di Cina itu ada banyak ya. Ya di Cina mereka punya sendiri gitu. Saya lupa namanya. Kemudian misalnya apa lagi search engine-nya, tapi yang kebanyakan tuh yang dipakai Google. Nanti ada saya gambarnya beberapa search engine yang sering dipakai ya. Ya. Kemudian di antaranya semua itu 20%-nya menggunakan mobile ini, tapi tahun 2012 ya. Mungkin sekarang lebih tinggi. Ya. Ya, kemudian ada search engine marketing, ya. Dan di situ ini untuk marketing ya. Internet advertising revenue. Kemudian ada SEO, search engine optimization ya. Ya, ini cara kita menanamkan di web kita untuk meningkatkan traffic ya, supaya kita muncul nomor 1 gitu di, misalnya di pencarian Google gitu. Nah, ini ada nama search engine optimization ya. Nah, ini tahun berapa datanya? 2016 ya. Ini kalau kita lihat tahun 2016 itu Google dipakai 64%. Ya. As.com 1,7%, Yahoo 12,4%, Microsoft ya. Microsoft apa sih namanya? Microsoft nih Bing ya. Ya, saya lupa ya. Karena biasanya pakai Yahoo gitu ya. Sekarang mungkin lebih tinggi. Mungkin data terbaru kita lihat nanti. Ya, mungkin lebih tinggi. Ya. Nah, dari namanya social search ya, Google +1 gitu ya. Ya, kemudian ada Facebook like, ada semantic search, intelligent agent shopping bots ya. Ya. Nah, ini teknologi pencarian ya. Nah, ini mungkin nggak akan saya terangkan dengan rinci bagaimana cara Google bekerja ya. Tapi pada dasarnya user itu ketika user ini mengirimkan satu query ya, kemudian akan dicari oleh Google ini tadi. Jadi Google itu setiap saat itu selalu meng-crawl halaman-halaman web ya. Ya, nah ini dibilang sampai Google Web Server receive the request, diterima query kita itu. Google user use an estimate 450 PC linked together and connected to the internet to handle incoming request and produce the result. Ada 450.000 ya PC yang menghandle query kita itu. Ya. Yang saling terhubung di internet ya. Kemudian dikirimkan Google Index server that describe with pages containing keyword matching the query. Kemudian dikirimkan ke Google Index, kemudian di mana yang paling match dengan query yang kita kirim tadi. Kemudian ada namanya softwarenya PageRank ya. Dia yang menilai mana halaman yang penting atau popularitas dari setiap query itu. Ya, terdiri dari ini, lihat, solving an equation with more than 500 million variables and 2 billion terms. Wah, banyak banget ya. Ya, there are likely the best page for the query. Ya. Dia harus memecahkan ini ya untuk mendapatkan
halaman terbaik untuk query yang kita kirimkan tadi atau query yang kita ketik tadi. Small text summaries are prepared for its web pages, and then result delivered to the user 10 to a page. Dikirimkan ke user satu halaman tuh ada 10 terkait query kita itu tadi. Ya, ini kerjanya Google nih ya. Ya. Nah, kita juga membahas teknologi Web 2.0 dan nanti Web 3.0 ya. Ya, mungkin ini nggak akan kita jelaskan secara mendetail ya. Ya, ini adalah Web 2.0 atau web generasi kedua ya. Ya, dia enable membuat orang bisa saling berkolaborasi, saling men-share informasi dan membuat service baru secara online ya. Nah, fitur utamanya interaktif ya, real time user control, social participating atau bisa di-share gitu ya. User generated content, kontennya di-generate oleh user gitu ya. Ya, contoh blogs ya. Ya. Jadi orang tuh bisa bikin konten lewat blog ya. Ya, nah, dia nanti dikirimkan pakai RSS feeds gitu ya. Ya. Kemudian ada blogosphere, microblogging, kemudian wikis. Nah, ini kolaboratif. Jadi wiki itu Wikipedia ya. Itu penulisnya banyak gitu ya. Banyak penulisnya. Social network enable users to build communities or friends and share information. Ini social network sites. Contoh dulu kalau sebelum Facebook itu ada Friendster. Kemudian sekarang Facebook, sekarang Instagram, kemudian Twitter ya. Itu ya. Web 2.0. Nah, kemudian Web 3.0 ya atau 3.0 atau the semantic web ya, kolaboratif ya oleh W3C ya untuk menambah untuk mengimprove dari layanan yang sudah ada. Ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi usaha manusia dalam mencari dan memproses informasi. Ya. Effort kita dalam mencari dan mengurangi mencari dan memproses informasi itu ya. Jadi kita diberikan informasi itu yang sesuai dengan kita lihat gitu ya. Apa yang sering kita lihat itu yang sering kita tampilkan gitu ya. Nah, kemudian increase communication and synchronization with computing device communities. Ya, Web 3.0 ini dia lintas device ya, bisa komputer PC, kemudian bisa di tablet gitu ya, kemudian bisa di smartphones ya, Web of Things ya, kemudian increase cloud computing, mobile computing ya. Jadi basisnya sekarang cloud computing ya dan mobile computing. Jadi Web 3.0 tidak hanya menambahkan interaksi tapi juga dia lintas operator atau lintas device ya, sorry. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai revolusi jaringan wireless. Ya. Nah, sekarang udah gembar-gembor, kemarin itu ada jaringan 6G gitu ya. Nah, mungkin kita sendiri sekarang di Indonesia nih pakai 4G aja. Mungkin 4G sekarang udah rata kali ya. Nah, 5G itu udah ditemukan orang, tapi kita belum pakai gitu ya. Tapi orang di luar kita belum pakai 5G, orang udah bicara 6G gitu ya. Nah, ya kita ketinggalan memang. Tapi 6G itu baru belum dirilis ya. 5G baru yang sudah dirilis tahun 2018. Kecepatannya up to 20 GB per second. Ya. Nah, dulu 1G ya. Kemudian 2G, 3G, 4G dan 5G. Nah, kalau kita lihat nih contohnya ya, analog voice 1G gitu ya. Ya. Teknologinya AMPS, NMT, saya pun nggak paham nih ya. Ya. Kemudian 2G, nah ini baru ada GSM dan CDMA ya. Ya, teknologinya GSM. Kemudian 3G itu sudah ada
HSDPA, wireless CDMA, WCDMA ya, sorry. CDMA 2000, FDO. Ini 3G. Teknologi pada generasi ketiga gitu ya. Generasi keempat jaringan wireless itu ada LTE, LTE Advanced, Gigabit LTE. Ini adalah teknologi-teknologi pada generasi keempat. Ya. Nah, sekarang 5G itu 5G New Radio. Ya, itu teknologinya. Jadi di generasi kelima itu baru mungkin di Indonesia mungkin baru beberapa tempat ya. Tapi belum rata. Yang rata mungkin 4G generasi keempat ini ya. Ya biasanya pakai 4G plus itu ya, LTE Advanced gitu ya. Oke. Nah, ini. Kemudian wireless computer network and internet access ya. Ya, teknologi Bluetooth. Ya, dulu sebelum Bluetooth nih kita transfer data antar device, mobile device itu pakai apa ya? Pakai inframerah. Nah, itu harus dekat banget tuh ya, harus dekat komputernya atau device-nya baru bisa kirim data gitu. Nah, kemudian muncul teknologi Bluetooth ya. Terus sekarang muncul teknologi sekarang sudah banyak banget dipakai ini Wi-Fi. Ya, atau standarnya itu 802.11. Bluetooth itu 802.15 gitu ya. Nah, Bluetooth ini jangkauannya 10 meter gitu, bisa sampai 8 device katanya. Ya, kalau wireless itu lebih jauh ya, jauh. Kalau nggak ada penghalangnya, mungkin bisa sampai berapa meter ya? Kira-kira mungkin 20-an meter kali tanpa penghalang ya. Tapi kalau semakin banyak penghalang tentu semakin singkat jaraknya. Nah, ini Bluetooth network area, tapi ini jarang ya. Personal area network ya. Ya, contohnya kita terhubung dengan wireless keyboard ya. Contohnya saya kemudian mouse saya ini wireless misalnya, contohnya gitu ya. Ini contohnya penggunaannya. Ini Wi-Fi ya. Nah, ini jadi dia untuk misalnya sekarang router pun udah Wi-Fi ya. Jadi routernya itu sekaligus access point-nya gitu. Bisa gitu kita buat. Atau di seperti ini routernya sendiri, terus routernya tadi terhubung dengan sebuah access point. Ada yang wirednya juga, ada yang wireless. Ini yang wirednya atau yang cablingnya. Ini yang wirelessnya pakai teknologi Wi-Fi. Ya. Mereka nih bisa mengakses internet dengan menggunakan dia mengakses menggunakan access point-nya. Ya, mereka juga akan menikmati layanan internet sama dengan yang pakai kabel gitu ya. Ya. Kemudian ada Wi-Fi berikutnya, hotspot Wi-Fi ya. Kemudian ada yang sekarang WiMAX atau 802.16. Nah, ini WiMAX teknologi yang baru ya, jangkauannya lebih luas ya. Wireless access range sampai 31 miles ya. Nah, jadi jangkauannya 31 mil. Nah, ini WiMAX, teknologi WiMAX. Kalau Wi-Fi paling ya 20-30 meter tadi ya tanpa penghalang. Kalau WiMAX ini bisa sampai 31 miles secara teori ya. Secara praktek mungkin tergantung banyaknya penghalang atau rintangannya gitu ya. Nah, kemudian yang lain tuh ada namanya RFID, Radio Frequency Identification. Nah, ya, RFID ini tadi kita bahas di awal tuh, misalnya kita menggunakan teks yang namanya ada teks RFID teks. RFID teks itu misalnya bisa di kartu kita atau kartu pengenal ya. Kita punya misalnya kartu pegawai itu ada RFID teksnya. Terus ada yang membacanya, RFID readernya. Jadi dia nanti bisa lihat ya RFID tag yang kita gunakan tadi, bisa mantau di dalam area readernya itu siapa aja yang tag siapa aja yang ada gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan di pegudangan. Ya, jadi gudang melihat barang keluar masuk itu cukup pakai RFID tag, nggak perlu dihitung, dicatat manual lagi gitu ya. Ya. Jadi aktif RFID itu ada baterainya, cuma itu ya. Sekarang juga ada teknologi lain nanti
eh, NFC juga ya, teknologi baru wireless juga ya. Ya. Ada yang aktif RFID dan ada yang pasif RFID gitu ya. Nah, ini ada yang pasif, jaraknya lebih kecil gitu ya, smaller, less expensive for radio frequency energy. Nah, penggunaan umumnya tuh automated tool collection, tracking goods in a supply chain. Nah, tadi di pergudangan gitu ya. Kemudian itu RFID. Nah, ini contohnya. Ada tagnya, ya, microchip ya. Ya, ini mirip dengan NFC tapi NFC itu harus dekat gitu ya. RFID readernya, nanti RFID readernya terhubung dengan komputer gitu. Nah, ini perkembangan teknologi berikutnya, wireless sensor network ya. Ini seperti ini ya. Jadi sensor terdiri dari sensor-sensor ya. Ya. Wireless sensor network ini ya, dia terkoneksi antara satu sensor dengan sensor lain secara wireless. Ya, gunanya banyak hal gitu ya. Ya, misalnya untuk memonitor keamanan gedung gitu. Detect hazardous substance in air. Ya, misalnya detektor asap gitu ya. Monitoring environmental change, traffic or military activity. Nah, jadi sensor ini secara wireless dia akan mendetek nih kalau dia terdapat misalnya perubahan temperatur misalnya. Ya, dia nanti akan memberikan semacam pesan ke kita ya dari sensornya tadi bahwa terjadi perubahan cuaca atau perubahan perubahan suhu gitu ya. Nah, gitu. Ini wireless sensor network. Jadi sensor-sensor tadi dia terhubung secara wireless ya. Banyak sekali sensor ya. Sensor tuh banyak sekali. Sensor cahaya, kemudian sensor misalnya tekanan udara. Ya, banyak sensor ya. Nah, ini cara kerjanya gitu ya. Ya. Nodes ini yang kecil ini menyatakan bahwa dia adalah lower level nodes ya. The largest circle represent high end nodes ya. Jadi dia di forwardkan ke yang di atasnya. Ya. Jadi dia enggak yang kecil-kecil ini enggak langsung ke klien gitu ya atau ke server gitu ya. Nah, jadi ini yang kecil-kecil ini dia ngelapor ke atasnya, yang besar, node besarnya. Node besarnya saling komunikasi dan node besar ini yang nanti mengirimkan data ke server gitu. Nah, itu berbagai perkembangan teknologi wireless ya. Nah, mungkin itu ya. Jadi kita telah mempelajari tadi berbagai macam hal ya, mulai dari transmisi data ya, banyak sekali yang kita pelajari sebenarnya hari ini. Nah, mungkin nanti intinya adalah bagaimana data ini saling berkomunikasi. Ya, dia mampu berkomunikasi antara satu device dengan device lainnya. Itu hanya dimungkinkan dengan transmisi data ya. Ya, jadi intinya tadi kita mempelajari bagaimana data itu saling berkomunikasi. Ya, device satu dengan device lainnya berkomunikasi, saling terhubung melalui baik itu LAN ya atau melalui yang jaringan yang lebih besar, internet gitu ya. Protokol-protokolnya ya, bagaimana protokol ini gunanya untuk aturan bagaimana mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain gitu ya. Nah, itu pada dasarnya adalah
bagaimana cara transmisi data berjalan atau terjadi gitu. Nah, hal itu semua kita pelajari adalah dalam rangka menggunakan mereka sebagai alat bantu untuk sistem informasi yang mau kita gunakan di perusahaan. Ya. Jadi kemarin elemen sebuah sistem informasi itu, ya, kemarin teknologinya, ada teknologi, kemudian ada di dalam teknologi itu tadi terdapat berbagai hal. Di antara salah satu teknologi yang memungkinkan terbuatnya atau terbentuknya sebuah sistem adalah jaringan, teknologi jaringan ini. Nah, makanya kita harus membahas mengenai bagaimana sebuah metode atau data itu bisa saling berkomunikasi gitu ya. Dengan berbagai macam perkembangan teknologi. Ya, baik yang kabel atau yang wireless. Ya. Nah, mungkin itu tujuan kita mempelajari berbagai teknologi yang ada saat sekarang ini. Mungkin begitu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis komen. Kemudian ya mungkin kalian bisa saling bertanya ya sama teman-temannya. Kalau ada temannya bisa jawab silahkan jawab. Mungkin kalau nanti bisa saya akan jawab juga gitu. Dan jangan lupa ditulis ibaratnya diskusi kita tadi ya. Kita akan diskusikan mungkin via WA group atau mungkin nanti via channel komunikasi yang lain ya. Mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.